Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasya Apsari dengan NIM H5401221 Di video kali ini, aku mau ngejelasin apa itu ARDL dan cara analis ARDL di software Stata. Jadi ARDL adalah Autoregressive Distributed Lag. Itu adalah model ekonometrika yang digunakan untuk menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah regresi. Nah, model ini tuh sering digunakan ketika data punya kombinasi stasioneritas. Jadi sebagian variabel ini stasionernya di level satu atau di data level atau di I sama dengan nol, dan sebagian lainnya itu stasioner pada uh, first difference atau I sama dengan satu. Tapi nggak boleh ada variabel yang lebih tinggi daripada first difference. Nah, jadi keunggulan ARDL sendiri tuh bisa dipakai kalau datanya campuran seperti yang tadi aku bilang, bisa uh, ada kombinasi I0 dan I1, terus juga bisa menganalisis hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan, bisa melihat gimana variabel itu mempengaruhi satu sama lain dalam jangka pendek, sekaligus mengestimasi hubungan jangka panjangnya. Terus ARDL ini tapi lebih cocok digunakan untuk dataset dengan jumlah observasi yang terbatas dibandingkan dengan metode kointegrasi lainnya. ARDL juga bisa mengatasi masalah autokorelasi dan endogenitas. Nah, langkah-langkah estimasi ARDL itu dibagi jadi 6 langkah besar. Yang pertama itu uji stasionaritas, yang kedua itu menentukan lag optimal, yang ketiga estimasi model ARDL, yang keempat uji kointegrasi dengan bound test, terus yang kelima estimasi long run dan short run model, dan yang terakhir itu uji diagnostik. Nah, langsung aja aku mau ngasih tahu gimana cara analisis ARDL di Stata. Jadi, pertama-tama kita siapin dulu datanya. Di sini aku punya data, hmm, ada BI rate, inflasi, sama uang beredar dari tahun 2010, dari Januari 2010 sampai Desember 2023. Nah, kalau udah ini langsung aja di copy datanya. Terus kita buka Stata ke data editor. Terus di sini langsung paste aja. Nah, kalau udah kita balik lagi tadi ke menunya. Terus di sini kita ketik gen t sama dengan underscore n. Terus enter. Terus gen spasi new test sama dengan, karena tadi aku datanya bulanan dari tahun 2010 Januari. Jadi ini aku tulisnya kayak gini. Terus, sorry ini. Nah, terus habis itu tambahin plus T min 1. So, udah enter. Terus kita balik lagi tadi ke data editornya. Di sini kan udah ada new T ya. Ini kita ubah dulu. Sama seperti tutorial sebelum-sebelumnya. Ini kita ubah jadi monthly. Terus oke. Nah, kalau udah, ya kita balik lagi tadi ke menunya. Terus di sini kita set time variabelnya. Saya tadi pakai new tab. Nah, kalau udah kayak gini kan udah ya benar ya, dari tahun 2010 sampai 2023 Desember. Terus deltanya 1 bulan. Nah, kalau udah kita langsung aja uji stasionaritas pakai Dickey Fuller Test. Ini kita uji variabelnya satu-satu. Jadi di sini aku mulai dari, tadi kan variabel kita ada tiga ya, ada inflasi, eh, BI rate sama M2. Aku mulai dari inflasi dulu. Oke, Fuller inflasi. Terus kita enter aja. Nah, di sini udah lebih kecil dari 0,05, artinya dia udah stasioner di level ya. Berarti D Fuller ini stasioner di level. Terus kita lanjut ke variabel lainnya. D Fuller, D Fuller, BI rate. Nah, di sini masih lebih besar dari 0,05. Jadi kita bikin dulu, kita first differencing dulu ini BI rate-nya. Kita bikin dulu variabel baru, gen D BI rate.
sama dengan D dikali BI red. Terus enter aja. Nah, di sini kan ada keterangan satu missing value generated. Jadi kita isi dulu missing value-nya dengan klik replace spasi D BI red sama dengan nol. If DBI red sama dengan titik. Terus nol, enter. Terus kalau udah kayak gini, berarti udah aman. Bisa kita cek di data editornya. Udah ada kolom baru di sini DBI red ya. Udah ada isinya semua. Terus kalau udah di sini kita uji stasioner si BI red-nya tadi dengan defuller DBI red. Terus kalau udah kita enter. Nah, di sini dia udah lebih kecil dari 0,05. Artinya BI rate ini tadi stasioner di first difference. Berarti tadi inflasi di level BI rate di first difference. Terus sisa satu lagi M2. Sekarang kita uji stasioner untuk variabel M2. Sama caranya dia Fuller spasi M2. Ternyata dia masih lebih besar dari 0,05. Jadi kita bikin lagi kayak tadi gen D M2 sama dengan D dikali M2 terus enter sama masih ada missing value-nya terus replace DM2 sama dengan 0 if DM2 sama dengan kandungan titik. Nah, kalau udah sama ya, dia nanti bakal muncul lagi kolom baru. Dia udah ada sampai bawah. Nah, kalau udah sama kita uji stasioner lagi tadi yang M2-nya di first difference-nya. Jadi D Polar DM2. Nah, di sini dia udah lebih kecil dari 0,05. Artinya tadi inflasi dia stasioner di level ya, BI rate dia stasioner di first difference dan M2 juga di first difference. Nah, kalau udah berarti kan udah stasioner, uji stasioneritasnya udah selesai. Sekarang kita masuk ke menentukan lag optimal dengan lag selection criteria atau VARSOC. Fungsinya namanya VARSOC. Nah, di sini kita masukin langsung aja kita tulis fungsinya parsearch inflasi. Terus tadi karena kan variabel kita ada tiga, terus yang duanya tadi stasioner difference. Jadi kita masukin jangan lupa masukin uh, variabel yang first difference-nya. Jadi di sini D BI red sama D M2. Terus kalau udah enter. Nah, ini kan udah keluar nih hasilnya. Jadi hasil output dari fungsi tadi ini tuh menunjukkan kriteria pemilihan jumlah leg yang optimal dalam model vektor autoregression. Jadi di sini kan ada eh, beberapa kolom ya. Nah, LL ini tuh mengukur seberapa baik model cocok dengan data. Semakin tinggi, semakin baik. Terus LR ini menguji apakah menambahkan leg secara signifikan meningkatkan model. Terus di sini ini derajat kebebasan, terus p-value-nya ini lag tambahan yang signifikan. Terus ini final prediction error, metrik untuk memilih lag optimal. Kalau nilai yang lebih kecil lebih baik. Jadi ini 4 kolom ini untuk menentukan mana yang model yang mau kita pilih nantinya gitu. Terus di sini ada AIC juga sama untuk menentukan model yang paling optimal. HKIC sama SBIC juga sama, di mana nilai yang lebih rendah ini lebih baik. Nah, terus jadi langsung aja intinya kita mau milih dari hasil ini kita mau pilih model mana yang bakal kita pakai untuk ke depannya. Jadi kita pilih yang paling optimal. Nah, kalau misalnya menurut AIC, HKIC ini sama FPE ini dia yang paling kecil di leg ketiga yang ada bintangnya. Nah, kalau SBC dia ada di leg kedua. Jadi untuk ini aku mau pilih yang di leg ketiga aja. Jadi katanya kalau kita pilih AIC ini modelnya ini lebih banyak
lebih banyak informasi gitu. Kalau misalnya kita mau cari model yang punya lebih banyak informasi, kalau HKIC sama SWC ini kita pilih untuk model yang lebih sederhana gitu. Jadi aku mau pilih yang tiga aja di leg ketiga. Nah, karena kita udah tahu model mana yang paling optimal, kita langsung masuk ke step estimasi model ARDL. Nah, sebelum estimasi kita install dulu package ARDL-nya, SSC, spasi install, spasi ARDL. Nah, ditunggu dulu, nanti ini masih installing. Nah, kalau udah, kita langsung masuk ke ARDL. Kita tulis fungsinya tadi, ARDL. Masukin tadi variabel kita kan ada inflasi, terus BI rate, sama DM2, koma, next lex. Ini sesuaiin sama tadi model yang mau kita pilih ya. Tadi kan aku pilih model leg yang ketiga berdasarkan AIC. Terus kalau udah kita enter, nah ini kan udah keluar nih hasilnya. Jadi ini yang ini mah informasi umum dari modelnya aja. Terus yang mau kita lihat itu di sini inflasi di leg pertamanya koefisiennya 0,4. Nah, jadi ini tuh artinya inflasi bulan sebelumnya ini kan L1 ini berarti inflasi bulan sebelumnya, bulan pertama sebelumnya itu punya dampak positif pada inflasi saat ini. Terus dia signifikan pada 1% karena lebih dari 0,00. Terus abis itu, karena dia p-value-nya 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Terus habis itu inflasi di leg 2 ini kan nilainya minus 0,2, jadi artinya inflasi 2 bulan sebelumnya punya dampak negatif pada inflasi saat ini. Terus sama dia P-nya 0,00, artinya dia signifikan juga. Terus abis itu ini di sini BI rate itu nilai koefisiennya 0,4, artinya eh, suku bunga atau BI rate itu berpengaruh positif terhadap inflasi signifikan pada 5%. Nah, terus habis itu yang uang beredar tadi di leg pertamanya ini kan uh, dia nggak ada nilainya ya. Jadi untuk si uang beredar ini dia uh, nggak signifikan. Oh ini di sini nilainya. Oh dia di sininya lebih dari 0,05. Jadi uang beredar ini dia nggak signifikan, nggak punya pengaruh sama inflasi. Jadi koefisiennya sangat kecil dan enggak signifikan gitu. Nah, terus kita lanjut aja ke hmm, step selanjutnya. Kita langsung ketik matriks is E. Ini mau lihat jumlah leg yang kita pilih untuk masing-masing variabel dalam model. Oke, tadi kan kita di sininya nih kita bisa lihat 201, 201, terus kita enter. Oh, salah, salah. Matrix list E, oh dalam kurung Lex aja ini belum kita masukin. Lex, terus enter. Nah, ini kan dia keluar nih jumlah leg yang dipilih untuk masing-masing variabel dalam model. Berarti tadi inflasi kita pilih leg 2, artinya nilai inflasi saat ini tadi dipengaruhi oleh bulan sebelumnya L1 sama L2 gitu. Nah, DBI rate sendiri tadi kan nggak ada, kita nggak masukin karena DBI rate ini tadi nggak ada apa ya hubungannya sama inflasi gitu kan, dan lagnya juga nggak punya hubungan dengan nilai inflasi. Terus
DM2 kita pilih legnya satu karena jumlah uang beredar yang digunakan dalam model adalah nilai bulan sebelumnya untuk menjelaskan inflasi saat ini. Terus, kalau udah kita langsung masuk ke regresi ARDL. Kita ketik fungsinya ARDL, masukin variabel kita tadi inflasi spasi DBI rate spasi DM2, koma Lex-nya tadi pakai yang dari fungsi sebelumnya. Lex 201 spasi EJ spasi BTS. Terus kita enter. Nah, kita langsung lihat aja di sini. Nah, hasilnya di sini udah ada, di sini ada long run sama short run. Jadi kita bisa lihat hubungan di jangka panjang sama jangka pendek. Nah, untuk di jangka panjang sendiri di BI rate-nya tadi ini koefisiennya 0,4, value-nya 0,01. Jadi dia signifikan, artinya kenaikan 1 unit dalam tingkat suku bunga BI rate itu akan meningkatkan inflasi sebesar 0,4 dalam jangka panjang. Terus di sini M2 uang beredar ini koefisiennya 9,95, terus p-value-nya 0,17, dia nggak signifikan. Jadi kenaikan jumlah uang beredar itu nggak punya dampak signifikan terhadap inflasi dalam jangka panjang. Terus untuk jangka pendeknya di sini inflasi di leg 1 itu dia nilainya 0,3 dan p-value-nya 0,0, artinya dia signifikan. Jadi inflasi di periode sebelumnya ini punya dampak positif terhadap inflasi saat ini dalam jangka pendek. Karena ini short run. Terus habis itu di DM2-nya koefisiennya 6 minus 6,3, p-value-nya 0,09, lebih dari 0,05, jadi nggak signifikan. Jadi perubahan dalam uang beredar atau M2 ini nggak punya dampak signifikan terhadap inflasi dalam jangka pendek. Nah, selanjutnya kita eh, Nah, terus di sini ada hasil dari ARDL bound test-nya. Jadi, untuk bound test sendiri, hipotesisnya H0 itu nggak ada hubungan jangka panjang. H1-nya ada hubungan jangka panjang. Dan juga sama hasilnya, sama halnya dengan jangka pendek ya. Terus di sini hasil uji F statistiknya ini 40,9. Eh, ini dia kalau kita bandingkan sama nilai kritis, di sini kan critical value-nya 0,1. Ini berarti kan sangat berbeda jauh ya antara F statistik yang kita punya tadi. Berarti uh, karena F statistik jauh lebih besar daripada batas atas tadi pada semua tingkat signifikansi, jadi kita tolak nol, artinya punya hubungan jangka panjang antara variabel-variabel dalam model. Terus di sini hasil tes statistiknya ini minus 10,325. Terus di sini critical value-nya 0,1, segini ya tes statistiknya. Ini eh, tes statistik yang kita punya itu lebih kecil daripada batas tadi critical value-nya. Jadi kita tolak nol karena ada hubungan, berarti artinya ada hubungan jangka panjang yang signifikan dalam variabel model. Terus di sini kalau udah kita langsung uji diagnostik model.
Caranya, sebelum itu kita autocall dulu, uji autokorelasi dulu. Start D Watson, terus kita enter. Nah, ini kan nilainya dia mendekati 2 ya, artinya tidak ada autokorelasi. Kalau misalnya jauh dari 2 berarti dia ada autokorelasi dan perlu koreksi. Terus kita bisa juga diuji pakai uh, B Godfrey LM test. Caranya start spasi B Godfrey koma Lex. Tadi Lexnya sesuai sama yang kita pilih di awal. Ya. Terus kita enter. Nah, dia kalau misalnya lebih dari 0,05 artinya nggak ada autokorelasi. Kan ya, lebih dari 0,05. Terus sekarang kita mau uji heteroskedastisitas. Kita install dulu package-nya buat teman-teman yang belum install. SSC, install, wipe, terus kita enter. Masih, nah kalau udah kayak gini berarti udah aman. Terus start, IMS, koma, wipe. Ini kita mau uji heteroskedastisitas. Nah, di sini kalau misalnya p-value-nya lebih kecil dari 0,05 ada heteroskedastisitas. Nah, di sini kan p-value-nya kita lebih kecil dari 0,05 ya, artinya kita punya data kita nih heteroskedastis gitu. Harusnya diperbaiki dengan robust standard error atau dengan metode lainnya. Tapi untuk ini kita lanjut dulu. Terus selanjutnya kita masuk ke step untuk uji stabilitas model atau CUSUM test. Sekarang kita install dulu package-nya SSC install kasih CUSUM 6 terus udah enter. Ini kita tunggu dulu dia installing. Nah, terus abis itu kita ketik lagi fungsinya CUSUM 6 spasi masukin variabel kita tadi inflasi spasi DBI rate spasi DM2 koma CS dalam kurung CUSUM tutup kurung LW buka kurung lower lower terus kita tutup enter. Nah, ini tuh fungsinya untuk ngecek apakah model kita stabil dari waktu ke waktu. Nah, di sini kan udah keluar nih grafiknya. Kalau misalnya garis ini itu masih di dalam batas kritis nih, garis yang merah ini, garis cusumnya kan warna merah ya di sini. Kalau masih di dalam batas kritis si garis biru, garis hijau ini, itu tuh dia masih kita anggap stabil. Nah, kalau misalnya keluar dari batas kritis, berarti mungkin model yang kita punya ini mengalami perubahan struktural. Nah, dari grafik yang ini kan kita bisa lihat ya kalau garis cusum kita ini bergerak masih di dalam batas kritis walaupun ada yang keluar dari batas hijau. Jadi masih ada instabilitas parameter dalam model kita. Jadi dari grafik kita ini model yang kita punya dari variabel yang kita punya tadi itu cukup stabil selama periode dari 2010 M5 sampai 2023 M12. Jadi nggak yang perubahan strukturalnya nggak yang terlalu signifikan, masih di sekitar garis batas tadi. Nah, sekian tutorial analisis ARDL menggunakan stata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.